Tahu nggak kalian, ternyata pada tahun 1994 pernah ditemukan seorang wanita tewas usai melakukan ritual pemanggilan arwah. Ya, sekalian itu nggak salah denger nih. Jadi dulu ada seorang wanita yang ditemukan tewas usai melakukan ritual okultisme demi bisa berkomunikasi serta menyelamatkan anaknya yang berada di dunia lain. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini adalah, benarkah wanita ini tewas usai melakukan ritual okultisme? Ataukah mungkin sebenarnya wanita ini tewas karena depresi? Mengingat sebelumnya dia mendapatkan banyak masalah yang terbilang cukup berat. So, semua kejadian ini dimulai pada tahun 1994, yang dimana nomor darurat 911 dihubungi oleh seseorang. Telepon itu berasal dari wilayah Salina, Texas, tepatnya di rumah keluarga Mabel. Namun anehnya ya, ketika diangkat teleponnya ini, pihak kepolisian tidak mendapati jawaban dari panggilan telepon yang satu ini. Pihak polisi yang menanggapi telepon 911 yang satu ini, kemudian mengutus beberapa personilnya datang ke lokasi sambungan telepon yang satu ini. Namun anehnya, ketika polisi sudah sampai dan mengetuk pintu rumah keluarga Mabel, mereka tidak mendapati jawaban. Karena tidak mendapati jawaban ya, akhirnya pihak kepolisian terpaksa harus mendobrak pintu rumah keluarga Mabel. Hal ini dilakukan ya, takut-takutnya pihak kepolisian menduga terjadi tindak kriminal di rumah itu. Tapi sebelum aku lanjutkan cerita kali ini ya, alangkah baiknya bila kita berkenalan dengan keluarga Mabel. So, keluarga Mabel terdiri dari pasangan suami istri, Travis, Olivia, dan juga anak laki-laki mereka yang bernama Aiden. Keluarga ini nampak seperti keluarga pada umumnya yang bahagia dan sejahtera. Ya, setidaknya hingga tahun 1990-an. Karena pada tanggal 13 Maret tahun 1990, anak laki-laki satu-satunya keluarga Mabel saat itu, yaitu Aiden Mabel, ditemukan tenggelam di dalam kolam. Karena hal ini, Aiden yang saat itu baru berusia 7 tahun dinyatakan meninggal dunia. Travis dan Olivia yang mendapati berita ini tentu saja langsung terpukul. Namun yang paling parah ternyata menimpa psikologi sang ibu, yaitu Olivia. Wanita ini konon tenggelam dalam kesedihan yang cukup dalam. Bahkan ia sampai keluar dari pekerjaannya yang dimana menjadi salah satu sumber pemasukan keluarga Travis dan Olivia. Setelah Olivia ini sudah keluar dari pekerjaannya, keseharian Olivia hanya bisa merenung serta bersedih usai ditinggal sang anak. Hingga puncaknya ya, Olivia pada saat itu berani menarik diri dari kehidupan sosial, yang dimana akibatnya membuat Travis dan Olivia bercerai. Singkat cerita ya, ketika Travis dan Olivia sudah bercerai, Travis yang saat itu sudah sendirian memutuskan untuk mencari pasangan hidup yang baru, dan akhirnya mereka menikah. Setelah Travis dan pasangan barunya ini sudah menikah, mereka memutuskan untuk pindah ke kota London yang ada di Inggris. Sementara itu Olivia tetap tinggal di rumah itu sendirian sebatang kara tanpa adanya sanak saudara yang menemaninya. Menurut kesaksian tetangga Olivia, mereka mengatakan kalau Olivia ini termasuk orang yang cukup tertutup dari kehidupan sosial. Bahkan ya, menurut keterangan tetangganya ini, Olivia terakhir terlihat pada September tahun 1991. Lalu pada tanggal 27 Februari tahun 1994, sekitaran pukul 9.30 malam, kantor kepolisian Texas menerima sebuah laporan adanya sambungan telepon dari 911, yang dimana sumbernya berasal dari rumah keluarga Mabel. Namun anehnya, ketika teleponnya ini sudah diangkat, sang penelpon ternyata tidak berbicara sama sekali. Mendapati hal ini, pihak kepolisian langsung bergegas untuk menuju ke rumah keluarga Mabel yang terletak di pinggiran kota yang cukup sepi. Hal ini ditakutkan karena mungkin aja di sana sudah terjadi tindakan kriminal yang cukup berbahaya. Begitu sudah sampai di sana ya, pihak kepolisian mendapati rumah ini seperti rumah yang nggak terurus, atau bahkan lebih tepatnya seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Hal ini terbukti ya karena polisi saat itu berusaha dan berkali-kali mengetuk pintu rumah itu, namun sama sekali tidak ada jawaban. Karena ditakutkan terjadi hal yang nggak enak di dalam rumah itu, akhirnya pihak kepolisian mau gak mau harus mendobrak rumah keluarga Mabel. Begitu sudah didobrak ya, pihak kepolisian langsung aja masuk dan mendapati rumah itu seperti rumah yang sekali lagi gak terurus. Hawa pengap langsung terasa, seolah-olah rumah itu tidak pernah terbuka dalam waktu yang cukup lama. Karena tidak mau membuang banyak waktu di sana ya, akhirnya pihak kepolisian langsung aja menggeledah isi rumah itu. Singkat cerita ya, ketika pihak kepolisian hendak masuk ke kamar Aiden, mereka mendapati Olivia sedang mengenakan gaun dan sepertinya sedang tertidur. Olivia pada saat itu mengenakan gaun tidur dan sandal. Tangannya menggenggam boneka kayu yang cukup aneh dan tengah duduk di atas kursi yang bergoyang. Melihat hal ini, pihak kepolisian langsung aja memeriksa kondisi Olivia pada saat itu. Dan setelah mereka periksa, ternyata Olivia sudah
meninggal dunia. Melihat kondisi jasadnya Olivia, pihak kepolisian menduga kalau Olivia ini sudah meninggal dunia sejak lama, kira-kira sudah setahun. Sebelum aku lanjutkan ceritanya ini, ada hal menarik yang ditemukan pihak kepolisian ketika menggeledah rumah keluarga Mabel. Jadi tepat di hadapan jasadnya Olivia yang sudah membisu itu, ada sebuah meja altar yang ditutupi dengan sprayana. Di atasnya terdapat foto Aiden, mainan anak-anak, beberapa gambar, bunga, surat-surat yang ditulis Olivia untuk Aiden, lilin-lilin, serta jambangan yang diduga berisi abu Aiden. Selain itu juga ya, pihak kepolisian menemukan sebuah surat yang tertulis dalam bahasa Sanskerta. Selain altar yang cukup menyeramkan serta beberapa kertas yang ditulis dalam bahasa Sanskerta, ternyata pihak kepolisian juga menemukan sebuah catatan misterius yang cukup aneh. Dalam bagian atas catatan itu tertulis angka 2/27/1994 yang artinya tanggal 27 Februari tahun 1994. Nah, coba tebak. Ternyata tanggal ini adalah tanggal yang sama yang dimana pihak kepolisian mendapati telepon dari rumah keluarga Mabel. Lalu setelah aku ceritakan cerita ini, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, siapa sebenarnya yang melakukan telepon 911 pada tanggal 27 Februari tahun 1994? Sepertinya nggak mungkin kalau hal ini dilakukan oleh Olivia. Tapi kalau bukan Olivia, siapa lagi? Mengingat di rumah itu nggak ada orang lain. Namun sayangnya ya, setelah dilakukan investigasi yang cukup lama, nyatanya kasus dari Olivia tidak bisa terpecahkan hingga saat ini. Tapi banyak rumor nih yang mengatakan kalau sebenarnya sosok Olivia tewas karena dibunuh oleh sosok iblis. Dan yang memanggil telepon 911 sebenarnya adalah anak Olivia yang sudah kembali dari kematian dan memutuskan untuk memanggil telepon 911 untuk dilakukan otopsi kepada jasad Olivia. Namun sebelum aku akhiri cerita kali ini ya, ternyata ada hal menarik yang nggak boleh ditinggalkan. Jadi beberapa orang yang melakukan investigasi di rumah Olivia pada saat itu merasakan adanya aura serta kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah itu. Francisca Santiago, yaitu salah seorang petugas yang keluarganya berprofesi sebagai paranormal, mengatakan bahwa altar yang digunakan Olivia sepertinya dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan anak Olivia. Hal ini juga menjawab penyebab kenapa foto Aiden beserta abunya ada di meja itu. Selain itu juga ya, boneka kayu yang dipegang Olivia pada saat itu semakin memperkuat asumsi yang satu ini. Boneka ini nampak dipakaikan pakaian dari mendiang Aiden, dan karena hal ini, beberapa orang menduga kalau boneka kayu yang dipegang oleh Olivia pada saat itu merupakan representasi dari Aiden yang saat itu sedang merasuki boneka yang satu ini. So, itu adalah kasus supernatural yang dimana mengisahkan seorang wanita yang tewas usai melakukan ritual okultisme. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika aku sudah upload video baru. Dan jangan lupa nih untuk selalu menonton video di sampingku ini, yang dimana aku lagi mengisahkan beberapa kejadian supernatural yang cukup mengerikan. Terakhir, nama gue Rafli, and I'll see you guys next time. Adieu.